Kita akan mulai kajian Stadium General pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sebelum dimulai, kira-kira suara Pak Anas terdengar jelas? Jelas? Pojok kanan jelas? Kakak-kakak kelas ini yang kiri sebelah sana tuh ramai sendiri. Dengar nggak ini? Mengikuti adab-adab Rasulullah, adab-adab Islami, termasuk di dalam adab-adab berpakaian, maka insya Allah kita berarti berkeinginan untuk masuk surga karena kita berusaha untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa adab-adab Islami itu penting, betul? Penting nggak? Penting sekali. Sebab ya akan mendatangkan kecintaan, ampunan dari Allah karena kita meneladani Rasulullah, mentaati Rasulullah. Kemudian bahkan insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga dan tidak termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Baik, berbicara tentang pakaian, ini perlu diketahui. Mungkin kita tahunya kita punya ada pakaian gitu ya. Mungkin kalau yang masih kecil-kecil, ya masih santri, belum kerja, belum bisa cari duit, dibelikan pakaian sama orang tuanya, bahkan seragam juga dibelikan oleh orang tuanya, betul? Betul, ya. Kita perhatikan, berbicara tentang pakaian, ternyata pakaian ini adalah salah satu nikmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Perhatikan, nih, pakaian termasuk nikmat bukan? Termasuk nikmat bukan? Nikmat. Ya, kenapa nikmat? Sebab kalau kita nggak punya pakaian, ya, maka ini keburukan ini bisa datang kepada kita. Yang pertama, kalau nggak punya pakaian, ya pasti kita malu dong, nggak bisa keluar rumah. Kalau keluar rumah pasti dibilang orang gila, nggak pakai pakaian. Ya, yang kedua, kalau di luar rumah nggak pakai pakaian, ya boleh jadi masuk angin. Bahkan di rumah pun kalau nggak pakai pakaian bisa masuk angin, bisa sakit. Ya. Yang ketiga, dilihat jelek banget. Ya, orang juga akan malu sendiri kalau melihat orang nggak pakai pakaian. Ya, seperti orang melihat orang gila nggak pakai pakaian, nggak akan mungkin antum pelototin orang gila, betul nggak? Ya, pasti aduh malu dah. Apalagi kalau orang gilanya laki-laki nggak pakai pakaian, antum malu sendiri. Ya, seperti ibarat antum nggak pakai pakaian itu. Aduh, itu orang gimana sih malu-maluin laki-laki aja, gitu kan? Iya. Ya, maka pakaian itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dengan pakaian itu Allah berikan maslahat yang banyak. Di antaranya untuk apa? Menutup aurat, pakaian. Ya. Yang kedua, menghindari dari dingin ataupun panas terik matahari, atau bahkan dari dingin angin misalkan. Yang ketiga, untuk perhiasan. Untuk perhiasan, ada orang yang gantengnya pas-pasan, ya, atau kurang ganteng, tapi begitu pakaiannya bagus, masya Allah jadi ganteng, betul? Ada yang kurang cantik, begitu pakaiannya bagus, ya, pakaiannya mahal-mahal, bagus-bagus, maka bisa menjadi cantik. Karena pakaian itu bagian daripada perhiasan. Nah, kadang sebaliknya, orang ganteng tapi pakaiannya kurang bagus, maka kadang menjadi kurang gantengnya. Iya, apalagi tapi kalau ganteng pakaiannya bagus, masya Allah, ini bisa menjadi tambah ganteng, tambah bagus, kan begitu. Nah, ini artinya, ya, ini banyak kemaslahatan di dalam ya, pakaian yang Allah karuniakan kepada kita. Ini bagian daripada nikmat, ya. Baik. Nah, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Allah juga ridho. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Ajaran yang sangat sempurna. Makanya Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia. Termasuk adalah masalah pakaian.
Ya. Nah, kita diatur dalam berpakaian ya supaya mendapat maslahat yang lebih banyak lagi. Di antara adab-adab berpakaian yang pertama, mengenakan pakaian yang halal. Apa yang pertama? Mengenakan pakaian yang halal. Baik halal bahan pakaiannya, ya, kain seperti biasa, ya. Artinya bukan yang haram dipakai. Contoh, misalkan dari kulit babi yang najis, ya, anjing, atau misalkan segala macam yang dilarang, gitu ya. Ini jangan. Harus pakai pakaian yang halal, kain yang biasa, yang normal. Kemudian halal juga dalam mendapatkan pakaian tersebut. Nih, perhatikan, bukan pakaian yang antum ambil dari mall, gitu ya. Datang ke mall pakai tas gede, ya, tahu-tahu menyelinap, kemudian lipat baju, lipat celana, lipat jaket, dimasukin ke tas bablas. Bukan itu, ya. Jangan seperti itu. Yang dimaksud adalah pakaian halal termasuk dalam mendapatkannya, bukan mencuri, dan bukan juga pakaian temannya yang antum pakai tanpa izin. Perhatikan, misalkan ada kaos dalam temannya, ya, tergantung di gantungan baju, nggak ada siapa-siapa nih, gitu ya. Antum pakai, giliran yang punya mau pakai, jadiin kemana-mana, ya. Udah antum pakai, antum akui, diakui sama antum, ya, diaku sebagai milik antum, maka ini tidak halal, ya. Kaos dalam ataupun baju, celana, segala macam semuanya, termasuk peci, ini tidak boleh, ya, tidak boleh demikian. Kemudian juga harus halal cara mendapatkan duitnya untuk membeli pakaian itu, ya. Yang pada intinya yang pertama, mengenakan pakaian yang halal. Sebab kalau tidak halal, ya, ini bisa berimbas kepada banyak hal, ya. Kita perhatikan dalil ini menunjukkan bahwa pakaian kita harus halal, termasuk yang kita makan, yang kita minum harus halal. Ya, ada satu kisah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, beliau menyebutkan cerita seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang. Jadi ada seorang laki-laki yang habis safar, dan kita ingat kalau orang safar itu biasanya doanya harusnya makbul, harusnya doanya terkabul, diijabah. Makanya ketika safar, apalagi safar yang panjang, kita dianjurkan untuk banyak berdoa karena doanya terijabah, ya, dikabulkan. Tapi kisah ini berbeda. Ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu, sampai rambutnya pun kusut berdebu. Sebab dia di waktu itu, di kala itu, kalau perjalanan di padang pasir biasanya debu, ya, pasir atau debu itu berterbangan sehingga kena rambut dan rambutnya berdebu, ya. Ini menandakan bahwa dia telah menempuh perjalanan yang panjang. Lalu orang ini menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Rob, Ya Rob, wahai Rob, wahai Rob, ya Allah, ya Allah, ya. Dia minta demikian dan demikian, minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, padahal dia berdoa, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, dan dia diberi makan dari makan yang haram. Lantas bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Perhatikan teman-teman, ya, para santri, perhatikan nih, ya. Dia sejenak, ini mengenakan pakaian yang halal itu penting, ya. Jangan sampai antum mengambil yang bukan hak antum kemudian dipakai. Misalkan baju punya teman, kaos dalam punya teman, kaos olahraga punya teman, tahu-tahu dipakai dan diakui sama antum. Jangan. Karena ini akan menghalangi doa antum untuk dikabulkan. Seperti kisah ini, harusnya dia mendapatkan syarat yang sangat bagus untuk doa dikabulkan, ternyata diantaranya pakaiannya haram. Ya, jazakallah khairan. Ya, syukran.
pakaiannya haram, sehingga bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin akan dikabulkan. Minumannya haram, makanannya haram, termasuk pakaiannya haram, dia diberi makan dan makan yang haram. Untuk itu, ya, pakaian yang halal sangat penting. Baik, ini yang pertama, mengenakan pakaian yang halal. Yang kedua, memulai ketika berpakaian memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan. Kan pakaian kita, badan kita ada kanan, ada kiri, betul? Coba angkat tangan kanannya, angkat semuanya. Angkat tangan kanannya. Ada yang kebalik nggak? Memulai dari sebelah kanan. Berarti artinya ketika memakai pakaian, berarti tangan kanan dulu yang pakai, yang masuk ke lengan baju kita, kanan dulu. Termasuk celana, ya, termasuk segala hal yang baik-baik kanan dulu, baru sebelah kirinya. Dan jangan juga kanan doang, sebelah kiri nggak masuk, jangan. Ya, kanan terus kemudian kiri. Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut. Ini termasuk menyisir rambut, ya. Ini dahulukan yang kanan, jangan kiri dulu kemudian kanan. Ya, sisi yang kanan dulu, kemudian termasuk dalam bersuci dan dalam segala urusan, khususnya yang baik-baik, ya, dalam segala urusan. Ada satu kaidah. Jadi kalau untuk perkara yang baik, ini dahulukan yang kanan, termasuk dalam berhias, ya, berpakaian termasuk berhias, betul nggak? Ya, dan berpakaian termasuk hal-hal yang baik, betul? Betul. Misalkan berhias pakai celak. Untuk yang laki-laki, meskipun laki-laki ya boleh pakai celak, ini dahulukan yang kanan. Ingat ya, ini sisi kanan tuh. Jangan pakai celak terus kemudian sembarang nggak mengikuti sunnah sehingga tidak dapat pahalanya. Ya, dahulukan yang kanan. Ini berhias, termasuk nyisir gitu kan, yang kanan. Ya, ini satu kaidah. Ya, jadi kalau dalam hal-hal yang baik, dahulukan yang kanan termasuk dalam berhias. Ya, maka sebaliknya dalam hal yang buruk atau keburukan yang tidak baik, maka didahulukan sebelah kiri. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai, dan kemudian dahulukan yang kiri saat melepas. Perhatikan. Ini ada pertanyaan dari Pak Anas nih. Ya. Coba perhatikan yang anak-anak SMP nih. Kalau melepas sendal, kaki kanan apa kaki kiri dulu? Kaki kiri. Melepas baju, kaki kiri. Kaki kiri. Tangan kiri. Baju masa kaki kiri. Melepas celana, kaki kiri. Pakai baju kanan. Oke, jadi kanan dulu ya. Kalau pakai baju kanan, melepas kiri. Tapi harus diingat, diperhatikan kalau masuk masjid misalkan, melepas sendal kaki kiri, tapi masuk ke dalam masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Masya Allah, udah pintar-pintar ini Ustadz ya. Baik, itu yang kedua, memulai dari sebelah kanan. Ingat, terapkan sunnah-sunnah ataupun adab-adab ini. Ya, setiap pakai baju, pakai celana, pakai sendal, dahulukan sebelah kanan. Yang ketiga, berpakaian menutup aurat. Perhatikan, khususnya ketika berolahraga, termasuk ketika tidak di dalam kelas, tidak di dalam masjid, di dalam sakan. Ya, sebab begini, sakan itu bukan rumah antum, betul? Artinya di sakan itu ada orang lain, betul? Tidak seperti di rumah sendiri yang ada paling ayah, bunda, kemudian adik, kakak. Ya, maka kalau pakai celana pendek yang di atas lutut masih boleh. Adapun di sakan, di asrama, ada teman-teman antum yang ini juga harus
menjaga aurat dari pandangan teman-teman kita, walaupun laki-laki. Ingat ya, ada yang tahu batasan aurat laki-laki? Ya, dari bawah pusar sampai atas lutut. Ya, ada yang mengatakan lutut termasuk aurat, ada yang mengatakan di atas lutut. Ya, lutut bukan aurat, tapi di atas lutut sampai ke pusar, di bawah pusar itu aurat. Ya, itu aurat laki-laki. Ya, aurat itu artinya sesuatu yang tidak boleh nampak kepada orang lain. Dengar. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh nampak kepada orang lain. Maka ini wajib untuk ditutup. Dan di antara adab berpakaian adalah menutup aurat. Ya, tidak terlihat pahanya, tidak terlihat bawah pusarnya. Nah, aurat itu di antara pusar sama lutut itu aurat. Fa innama tahta as-surati ila rukbatihi minal aurah. Karena di antar pusar sampai lutut itu adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ini mohon untuk diperhatikan. Kalau mau olahraga di luar lapangan, apalagi banyak orang lain gitu ya, maka diperhatikan. Ya, kalau pakai celana pendek harus pakai dalaman lagi yang menutupi paha dan lutut. Ya, kalau pakai baju insya Allah semuanya pakai baju, pakai kaos ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga apa tadi? Menutup aurat. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Pakaian kita hendaknya tidak isbal. Apa itu isbal? Menutupi mata kaki. Iya. Terus kalau kaos kaki menutupi mata kaki enggak? Beda. Oh, beda. Kenapa beda? Sebab kaos kaki dari bawah. Oke, sepatu dari bawah ya. Yang dimaksud isbal adalah menjulurkan kain, baik sarung, celana, gamis termasuk dari atas itu sampai menutupi mata kaki. Ada yang tahu kenapa isbal dilarang? Ancamannya apa? Masuk neraka, terancam api neraka. Nah, untuk itu di antara adab berpakaian seorang laki-laki muslim adalah tidak isbal, yaitu pakaian kita, sarung kita, celana kita, gamis kita tidak menjulur melebihi mata kaki. Dan ini yang rajih, walaupun tidak dengan sombong, tetap ini dilarang atau haram hukumnya menjulurkan kain sampai melebihi mata kaki, walaupun tidak sombong. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Jelas gak? Ya, artinya ini ancaman, peringatan. Ya, dan ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Jangan sampai ketika kita mendengar hadis ini kemudian kita abaikan. Ya, ini sama saja dengan kita sombong. Ya, apalagi menentang. Masa gitu aja harus masuk neraka? Ya, aneh banget gitu kan. Masa hanya menjulurkan menjulurkan kain sampai mata kaki masuk neraka? Masa bisa begitu? Nggak mungkin. Iya, ini Rasulullah SAW menyatakan demikian. Maka ketika orang itu kemudian menolak kebenaran dari Rasulullah, justru dia adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Ya, sombong itu kan batarul haq wa ghamdun nas. Betul, ya. Sombong itu menolak kebenaran. Ketika orang itu disampaikan kebenaran tentang cara berpakaian, malah dia menolak, berarti dia sombong. Apalagi sombong, ya. Kalau memakai pakaian sampai menjulur di bawah mata kaki, menutupi mata kaki, ditambah menolak kebenaran itu sombong, maka dia lebih layak tempatnya di dalam neraka. Jadi adab yang keempat adalah pakaian kita hendaknya tidak isbal,
Ya, kebiasaan kita misalkan gamis atau sarung atau celana tidak melebihi mata kaki. Kalau melebihi mata kaki ini terancam tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang kelima. Yang kelima, ya. Ini benar. Oh, ini ya. Oh iya. Yang kelima. Oke, baik. Yang kelima, tidak menyerupai lawan jenis. Nih, jenis para santri, kalian jenisnya apa? Laki-laki. Gendernya laki-laki. Jenis kelamin laki-laki. Ada yang perempuan? Gak ada. Ya. Jangan sampai angkat tangan nih. Ya. Jenis laki-laki, maka laki-laki dalam berpakaian, perhatikan, tidak boleh menyerupai lawan jenis. Lawan jenis laki-laki siapa? Perempuan. Ya, termasuk tadi ketika menjulurkan kain sampai ke mata kaki, ini seperti perempuan. Ya, sebab perempuan itu perintahnya menjulurkan kain sampai menutupi kakinya. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain. Pakaian laki-laki kok kemudian ada laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Misalkan pakai apa? Pakai rok, tahu rok? Bukan musik rok. Wah, bukan. Pakai rok, ya. Atau pakai gamisnya perempuan gitu. Ya. Nah, ini suka ada nih sekarang Agustusan biasanya. Perhatikan. Kalau kalian nanti pulang ke rumah, kemudian ada lomba Agustusan, antum suruh main bola pakai daster, pakai pakaian perempuan, jangan mau. Ya, sebab ini pakaian perempuan dipakai sama laki-laki berarti tidak boleh. Ya. Contoh lagi apa? Ya, misalkan ada laki-laki pakai kerudung. Ya, berarti ini pakaian perempuan. Bahkan yang menyerupai saja tidak boleh, apalagi pakaian perempuan kemudian dipakai oleh laki-laki. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i birijal. Coba perhatikan. Ini ancamannya bukan remeh, tapi ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, banyak ya wanita yang menyerupai laki-laki, tomboy gitu ya. Jadi setiap berpakaian pasti pakaiannya pakaian laki-laki. Gitu kan, ini ada aja begitu. Nah, ini dilaknat ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilaknat itu dijauhkan dari rahmat, dijauhkan, tidak didoakan mendapatkan rahmat, bahkan sebaliknya. Ya, didoakan untuk kecelakaan. Ini dilaknat, artinya ini dilarang, ya, dilarang untuk menyerupai lawan jenis. Termasuk dalam segala sesuatunya, termasuk dalam tingkah lakunya. Kita perhatikan hadis yang lain. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian. Laki-laki tapi gemulai. Gitu ya. Sering banyak nih dikiranya bagus, kita ngelihat aja geleh. Jijik kita ngelihatnya. Makanya antum harus jadi laki-laki beneran nih. Enggak boleh gemulai kayak perempuan, enggak boleh. Ya, enggak boleh begini-begini, enggak boleh. Laki-laki harus laki-laki, tidak boleh seperti perempuan. Ya, perhatikan, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, perempuan tidak boleh gumagah seperti laki-laki, enggak boleh. Ya, dilaknat. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang laki-laki yang seperti perempuan, perempuan yang seperti laki-laki ini dikeluarkan dari rumah-rumah kalian, diusir, ya, suruh pergi, gak layak ya di dalam rumah-rumah kita. Yang seperti itu. Ya. Dipahami ini? Dipahami?
Pahami. Jadi yang kelima adalah berpakaian tidak menyerupai lawan jenis. Kalau antum laki-laki berarti tidak menyerupai perempuan. Baik, yang keenam, pakaian kita tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nih pertanyaan lagi nih, coba perhatikan. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan pakaian yang menjadi ciri khusus orang kafir? Siapa? Apa coba? Pecinya? Peci apa? Siapa kayak gitu? Yahudi. Orang Yahudi pecinya segini ditempelkan di sini belakang. Ya, tapi kalau pakai kayak gini bukan berarti. Ya. Ada lagi siapa? Pakaian orang kafir? Hah? Kalung. Oh iya, pakai kalung salib. Itu juga kan perhiasan pakaian. Tidak boleh. Kalau mau pakai kalung, di antaranya lagi tidak boleh pakai kalung emas. Ya, kalau kalung yang lain insya Allah masih boleh, tapi jangan sampai menyerupai perempuan. Ada lagi pakaian. Pakaian apa? Natal. Oh iya betul. Pakaian Sinterklas, pakaian Natal. Yang peci Sinterklas tahu ya? Tidak boleh. Itu pakaian khusus itu. Orang kafir. Maka tidak boleh. Jangan mentang-mentang antum diajarin toleransi nggak harus begitu. Ya, toleransi itu artinya membiarkan mereka silakan beribadah dengan ibadah cara agama mereka, silakan merayakan hari hari besar mereka, silakan. Tapi bukan berarti antum ikut-ikutan pakai Sinterklas, pakai peci Sinterklas. Tidak boleh. Terus pakaian apa lagi? Contoh lagi adalah pakaian yang khusus untuk paus ataupun biarawati gitu ya, kalau yang perempuan. Atau pakaian biksu. Sebentar, tahu pakaian biksu? Yang warna oranye dililitin begitu. Ini tidak boleh. Ya, sebab ini khusus untuk mereka. Nah, kalau ada pakaian-pakaian khusus orang kafir selain agama Islam, maka kita tidak boleh berpakaian seperti mereka, ya. Sebab man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Ya, ngeri ini ancamannya. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh bukan merupakan pakaian ketenaran atau pakaian syuhro. Perhatikan nih teman-teman ya. Ini pun dilarang. Jadi kalau kita berpakaian itu bukan pakaian syuhro, pakaian untuk ketenaran, supaya viral, supaya tenar, supaya dikenal oleh orang karena berbeda sendiri. Jangan. Meskipun itu bukan pakaian yang bagus, bukan. Ya, pakaian yang paling nyeleneh. Ini tidak boleh. Ya, misalkan apa contoh? Antum pakai pakaian misalkan pakai gamis nih di sini nih, perhatikan. Kan biasa pakai gamis tapi gamis model Batman misalkan. Ada sayapnya ke belakang. Atau gamis banyak durinya di sini semuanya. Ya, enggak bagus, enggak jelek, itu jelek, tapi pengen beda sendiri, pengen tenar, maka ini adalah pakaian syuhro. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhro, pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan pakaikan dia pada hari kiamat pakaian kehinaan. Ya, maka yang wajar-wajar saja, boleh bagus tapi wajar. Ya, tidak kemudian cari ketenaran. Ini perhatikan, dipahami ini, dipahami. Termasuk antum pakai peci, nggak usah macam-macam. Ya, supaya tenar peci antum kasih duri pang sini, pecinya gitu kan. Ini peci tapi kayak ngepang begitu, nggak boleh. Ya, ini boleh jadi antum termasuk syuhro. Yang terakhir, berdoa ketika memakai pakaian. Jangan lupa berdoa. Sudah hafal doanya? Hafal? Kita bareng-bareng baca doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Perhatikan nih yang SMP belum hafal? Anak saya TK sudah hafal ini. Benar. Kenapa kalian belum hafal? Karena nggak ngafalin, betul nggak? Nanti minta ke ustadznya. Ya, alhamdulillah nanti kasani hadas sauba wa rasaqanihi min ghairi haulin minni walaku kuwah, pakai pakaian baju. Ya. Kemudian kalau pakai pakaian baru, hafal nggak? Mau lebaran beli baju baru, beli seragam baru. Ya, doanya gimana? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu doanya, doa ya, pakai pakaian baru biar selamat, mohon kebaikan dari pakaian itu dan terhindar dari keburukan pakaian itu. Ya, baik, ini yang ke-8 yang terakhir, bisa diperhatikan, bisa dipahami? Dipahami. Yang pertama apa tadi? Pakaian kita harus halal. Yang kedua, memulai berpakaian dari sebelah kanan. Yang ketiga, pakaian kita menutup aurat. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Yang kelima, tidak menyerupai lawan jenis. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang ketujuh, bukan merupakan pakaian syuhroh, pakaian ketenaran, pengen viral, bukan ya. Kemudian yang ke-8, jangan lupa berdoa ketika memakai pakaian. Doanya tadi, kalau melepas pakaian doanya apa? Bismillah. Bisa ditangkap semuanya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah janji tidak sampai 9.30. Benar ya jamnya ya? Mana? Oh, mana sih? Oh ya. Oke, baik, dari Pak Anas cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sabotase nih, mati. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Syekh Fatih.